Armin Kelana. Pak Armin. Bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak Mol sebagai Bapak Ya. KP yang saya hormati, kepada Ibu dari petugas kesehatan dan kepada rekan-rekan kader semua yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan, diberi keimanan yaitu berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di balai penyembuhan KP dalam keadaan sehat walafiat tiada dan sejahtera. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Marilah ibu-ibu semua, acara ini kita mulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua nyanyikan lagu Maras KB dan Kader Gizi. Yang kedua sambutan, yang ketiga lain-lain. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mas Kafe yang akan dipimpin oleh Mbak Wahia dan Mbak Wahia. Sendiri di Rumah tangga tentram sentosa, Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. berjayalah kader gizi. Aku kader gizi, sukarela hati, bakti pada pertiwi, ikut menjaga perhatian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, kaya dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi, aku kader gizi, sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, kaya dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan diisi oleh beliau Bapak Mul kepada Bapak Mul. Enggak, bidan dulu. Oh, aku dari Nah, karena Mbak Maya. Nah, ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mun sebagai selaku PKB di Kecamatan Air Buto dan temannya yang saya hormati dan ibu-ibu kader yang saya hormati dan saya sayangi. Tadi sudah dibuka sama Bu Sarima, Bu Marsia, balik lagi, Bu Marsia. Di sini saya cuman karena ini awal tahun 2022 ya, untuk melengkapi lagi kelengkapan di Posyandu mumpung awal tahun, awal bulan. Soalnya kita setiap tahun memang ada pembinaan mungkin dari Puskesmas, pasti ada aja kekurangannya. Kalau dibilangin kalau bidan desanya nggak membimbing, mungkin setiap bulan bidan desanya membimbing. Cuman karena kita punya kesibukan, jadi sering buru-buru. Jadi nggak diselesaikan semua masalah laporannya. Giliran orang Puskesmas minta kita laporan, kayak laporan imunisasi, kita mintanya ke Puskesmas kan, seharusnya dari Posyandu sudah ada. Jadi masa setiap tahun nggak berubah-berubah ditanya, maksudnya kayak gitu ya. Jangan sampai udah capek bidan desanya membimbing, udah capek Puskesmas membimbing, masa kita nggak bisa berubah juga. Itu kemarin ada penyampaian dari Puskesmas, katanya kok laporan ini nggak ada, seharusnya kan kader gini. Saya juga nggak enak, rasanya kok saya nggak pernah ngasih tahu ke kadernya apa gimana. Jadi Puskesmas itu seakan-akan nyalain bidan desanya. Jadi saya minta tolong kali sama kadernya untuk masalah laporan itu kan kita banyak ya. Laporan itu bukan laporan, apalagi sekarang ditambah laporan PTM kalau nggak salah ya, yang tidak menular gitu kan. Itu kita juga harus siap orangnya, siap tenaganya. Jangan sampai kalau kayak kemarin itu ngisinya cuman nama sama lingkar perut sama berat badan ya, tinggi badannya, tinggi badan, kepala yang enggak. Nah, itu harus diisi nicknya juga. Nanti bidan desanya juga yang diminta itu, karena nggak ada nicknya. Makanya tak bilangin tadi, kalau kita di posyandu kita masing-masing itu suruhlah ibunya bawa kakak satu. Barangnya kalau dia kakak satu berarti kan ibunya kan udah masuk kan, kita bisa ngambil nicknya, anaknya juga. Soalnya sekarang semua data itu online, bukan masalah bayi balitanya aja yang online, ibunya juga online karena ikut posyandu kan. Terus apa? Posyandu ini berhubungan sama PKK, karena saya juga PKK di Pokja 4, semua itu sama. Jadi data posyandu itulah yang diambil untuk laporan di PKK. Kalau data posyandunya, laporan posyandunya nggak benar, ibaratnya banyak kurangnya, jadi laporan PKK ya bingung isinya. Jadi setiap tahun kemarin juga saya juga dipanggil sama Bu Lina. Saya walaupun saya cuti masih juga ditagih-tagih sama Bu Lina itu karena laporannya nggak pas. Laporan posyandu kayak gitu juga. Kan katanya kadernya melapornya cuma gini aja katanya. Kayak kemarin dia mau sweeping imunisasi kan. Rumahnya nggak tahu, jadi saya juga yang ditelepon karena yang selama saya cuti 3 bulan itu karena kegiatan juga banyak, karena masalah vaksin ya, kegiatan banyak, laporan banyak, apalagi akhir tahun kan, jadi laporan full pokoknya. Jadi walaupun saya cuti, saya tetap kerja kayaknya, karena ditelepon terus, ada aja yang kurang. Jadi saya minta tolong sama ibu-ibu kader untuk kedepannya laporannya, pencatatannya. Kenapa? Semua kegiatan yang dilakukan Puskesmas ke posyandu kita harus dicatat. Kenapa? Itu nanti ditanya lagi, berarti kita orang tuh datang aja, berarti nggak ada laporan kita. Kita cuman fokus sama laporan posyandu, laporan penimbangan aja. Nah, nggak ada, kita nggak bikin laporan berapa pus yang datang ke posyandu, kan ditulis ya. Berapa pus, kan nggak sama, anak sama pus yang datang tuh nggak sama, jelas itu. Kita yang datang kayak petugas sama kadernya udah masuk pus juga, jadi nggak harus ibu balita aja, kita juga sama petugasnya, jadi harus dicatat. Terus petugas Puskesmas yang datang berapa juga dicatat, laki-lakinya berapa, itu pakai laki-laki perempuan itu, semua yang datang tuh pakai laki-laki perempuan.
yang datang ke posyandu. Terus bayinya juga kemarin ada, kita perhatiin juga kadang kader juga bikin laporan yang sering ketinggalan tuh yang 2T. Kalau yang T itu terus istilahnya, yang 2T jadi nggak terlalu apa. Yang ibaratnya 2 kali berturut-turut, nggak naik ya kan, nggak naik atau dia tetap. Itu nggak ada laporan juga kadar tuh, cuman T aja, 2T-nya nggak ada. Padahal kalau kita perhatiin pasti ada, karena ini mumpung awal tahun, awal bulan juga. Jadi jangan sampai nanti pas pemeriksaan lagi di puskesmas kita masih juga lembur-lembur mau ngerjain, nanti suruh ikut lomba berhari-hari kita ngerjain, iya kan? Karena sebenarnya salah kita juga, karena kenapa nggak pas posyandu itu diselesain dulu baru kita pulang. Ya, ibaratnya kita kan udah disuruh kerja sehari itu istilahnya kan. Nggak, ibaratnya kita posyandu pun nggak sampai 2 hari, sehari. Maunya saya itu sehari posyandu tuh ya semua laporan selesai. Sekarang laporan lo banyak. Kalau di posyandu itu eksklusif masuk. Nah, apalagi besok ya vitamin A juga kan bulan besok. Itu di buku yang besar, register yang besar yang pernah dikasih puskesmas itu lengkap itu. Yang imunisasinya ada di situ, pencatatan imunisasi yang ASI eksklusif. Enggak, yang panjang yang kita fotokopi itu yang panjang tuh. Itu ASI eksklusif ada, imunisasinya ada. Pokoknya lengkap kalau di sana. Jadi minta tolong benar-benar diisi. Yang itu ada apa enggak yang push gitu tadi? Yang push tuh ada juga bukunya, kita 5 dulu buku. Push laporan sendiri maksudnya enggak buka yang. Enggak, memang ada kemarin itu dikasih 5 macam buku tuh yang untuk posyandu tuh. Itu ada juga pushnya. Cuman kalau yang difokuskan ini cuma penimbangan bayi balita yang difokuskan kan. Enggak ada, padahal di sana ada semua laporan yang dulu dikasih 5 buku kalau nggak salah yang udah diprint itu. Nah itu ada juga posnya berapa datang, petugasnya berapa yang datang, ibaratnya penyuluhannya apa itu. Kita harus jangan sampai ditanya ini bulan kemarin penyuluhannya apa, karena kita nggak nyatat ya kan. Makanya disuruh ada notulen tuh ya kayak gitu. Jangan sampai masa ya nggak berubah udah berapa tahun istilahnya kan. 10 Kok tambah 30 tahun 30 tahun kan. Kalau saya ibaratnya di sini udah membina kalau kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun di sini. Jadi kayaknya ya memang adalah perubahan dari tahun ke tahun ada maksudnya tuh, tapi belum lengkap, ibaratnya belum lebih baik lagi maksudnya. Maunya saya itu jangan sampai orang puskesmas, mungkin ya kita memang kalau berubah tuh nggak bisa langsung berubah, enggak 100% tuh enggak, paling enggak ada lah perubahan setiap tahunnya, tingkatannya apanya. Jangan sampai ditanyain siapa aja yang belum imunisasi. Sebenarnya ya ibu-ibu bayi balita juga nggak paham anaknya dikasih imunisasi apa, kadang tuh nggak paham, dia ditengok KMS. Iya nggak ditengok KMS-nya. Kita sebagai kader juga ya paling nggak mengingatkan ibunya tadi dikasih imunisasi apa. Jangan sampai anaknya disuntik-suntik aja, selain ditanyain. Kemarin juga, iya nggak tahu kan. Kemarin juga ditanyain sama Bu ini berapa sasaran kita yang memang imunisasi. Kan ditanya juga kan. Ya. Saya walaupun saya nggak tahu, saya nanya juga sama bidan yang kemarin Bu Tenti ngomongkan, iya kemarin ada pembinaan katanya kayak gitu kan. Saya nggak tahu, jadi kan minta tolong jangan sampai nanti setiap apa bidannya yang tahunya ya bidannya katanya, jangan sampai bidannya yang kan imunisasi dilakukan di posyandu, bukan di bidan aja yang tahu, ibaratnya minta terus puskesmas. Kita kan nggak enak, berarti kita kerjanya apa istilahnya kan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Bidan yang telah menjelaskan tentang pendataan di posyandu. Semoga bisa menambah ini. Salah selanjutnya yaitu pada Vitamin D. pada Bapak Mu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Admin mau nambahkan? Bentar. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati rekan kerja PKB Kecamatan Kota yang rencananya mau pindah ke Majunto tapi nggak jadi Pak. Semoga bisa. Yang saya hormati rekan kerja lapangan kawan bina desa Sidomakmur. Yang saya hormati dan saya banggakan ini kader-kader hebat desa Pondok Makmur dan desa Sidomakmur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya juara kita masih diberikan kesempatan hadir dalam kegiatan rutin kita, pertemuan kader dalam hal pembahasan baik itu program ataupun pencatatan dan pelaporan pembinaan lapangan. Tidak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Terima kasih kepada kawan-kawan yang pada kesempatan pada pagi menjelang siang ini hadir dalam kegiatan pembinaan ini. Untuk program mungkin saya sampaikan sedikit masalah TPK stunting. TPK stunting sudah bergerak, yaitu terdiri dari bidan dan PKK dan kader sendiri itu sudah bergerak. Alhamdulillah sudah bergerak. Kemarin kami bersama Bu Umay juga telah mendampingi Jatim untuk melakukan aplikasi pelaporan di aplikasi dan pendampingan untuk menyampaikan kepada Jatim itu agar tidak terjadi nanti kedepannya setelah menikah mereka memiliki anak yang stunting. Harapan kita seperti itu. Terus yang berikutnya kami juga sudah menyampaikan kepada pihak koordinasi dengan pihak pihak KUA dan pihak pemerintahan desa bahwa kita untuk pencegahan stunting itu ada yang namanya TPK dan kader-kader ini sebagai kader tadi juga diharapkan jadi garda terdepan nantinya untuk pencegahan stunting. Seperti yang disampaikan Bu Mai tadi, kita memiliki pelaporan yang memang kalau tidak dikerjakan itu akan bikin puyeng. Ya Ibu. Tapi seandainya dilaksanakan lambat seperti itu, dilaksanakan pada waktu pelaksanaan kegiatan itu akan ringan dan selesai seperti itu. Jadi harapan kami sebagai petugas KB dan petugas kesehatan itu kawan-kawan juga melakukan pelaporan itu. Meskipun ini saya sampaikan bahwa administrasi untuk pelaporan dan administrasi untuk pencatatan itulah bukti kerja kita yang kita sampaikan kepada pihak terkait baik pihak desa ataupun pihak Kesmas. Jadi seandainya dilaksanakan kegiatan kita di lapangan itu tanpa bukti-bukti pencatatan dan pelaporan itu kita dianggap belum bekerja atau bukan belum bekerja. Sebenarnya karena administrasi itulah yang membuktikan kita bahwa kita itu telah melakukan pembinaan dan kegiatan-kegiatan itu seperti itu. Jadi administrasi yang lengkap itu untuk memudahkan atau lebih meningkatkan kawan-kawan itu agar mencapai sasaran itu lebih mudah seperti itu. Berikutnya untuk program KB mungkin kita kawan-kawan sudah disampaikan untuk pengisian kanal. Jadi saya tanya dulu, kanalnya sudah diisi belum? Kanal Caturbina sudah diisi belum? Belum. Sebenarnya saya kasih limit kemarin itu pas pertemuan saya ambil. Tapi yang sudah melaporkan Mbak Nelly, yang Pak Mul ini
1 minggu lagi katanya seperti itu. Karena di data kanal itulah nanti dimasukkan ke aplikasi yang seperti disampaikan Pak. Nah, jadi seluruhnya berkaitan dengan berita capaiannya nanti itu berkaitan dengan pelaporan di online seperti itu. Karena dilaporkan juga di aplikasi. Karena kalau seandainya tidak ada datanya, tidak ada kelengkapan datanya, bagaimana kami menyampaikan di aplikasi? Nah, seperti itu. Nah, yang untuk melihat kemajuan di suatu desa itu, pusat itu atau pemerintahan pusat, mereka kan tidak sampai. Tangannya memang kepada petugas, pada kami dan petugas kesehatan seperti itu. Cuma mereka itu melihat hasil dari program-program apa yang program-program pemerintah sampaikan di lapangan itu, mereka melihatnya di aplikasi. Nah, jadi kami yang menginputnya seperti itu. Jadi data mentahnya kami harapkan ke kawan-kawan mengisi data mentahnya biar kami bisa menginput seperti itu. Harapannya data-data baik data di kegiatan posyandu ataupun data-data kegiatan di KB tadi, pengisian kanal, capaian program, itulah yang perlu kita sampaikan. Karena itu tadi, kalau seandainya program itu tidak berjalan atau tidak dilaporkan, itu pemerintah pusat pun untuk melakukan pembangunan berikutnya itu agak susah jadinya, karena tidak tahu ini desa ini berarti masih butuhnya seperti vitamin penambah darah. Karena tidak ada pelaporan tadi, misal ya yang dikasih itu vitamin tambah darah terus seperti itu. Tapi seandainya pelaporannya lengkap, TT atau apa di aplikasi itu sudah lengkap, dilengkapi, itu kemungkinan programnya bakal beda lagi. Program peningkatan SDM-nya bakal beda lagi. Mungkin pemberian beasiswa untuk desa itu atau penyuluhan penyuluhan lain seperti itu. Jadi harapan kita kawan-kawan kader untuk pengisian kanal atau pengisian register dari Puskesmas atau pengisian data-data yang ada diminta untuk kegiatan pelaporan, pencatatan dan pelaporan itu diisi sesuai dengan permintaannya. Apabila diminta nick-nya, itu kan kita kalau di KB itu ada buku besarnya ya, posnya ada buku besar. Nah, di situ kan ada nick, ada nama, ada penambahan. Kalau kemarin itu ada saya minta sisihkan agak 2 atau 3 disisihkan nama-nama yang bisa dimasukkan kalau seandainya memiliki anak lagi. Nah, jadi disitulah kita seandainya ada kegiatan posyandu, kawan-kawan kan bisa bawa atau di rumah buat laporannya mengisikan nick itu. Jadi untuk hal itu pengisian data-data ini tekanan seperti yang sampaikan Umay tadi, itu ada tekanan tersendiri dari kami sebagai petugas, ada tekanan dari mungkin Puskesmas atau kami sendiri dari OPD, ada tekanan agar kumpulan data-data itu secepatnya, karena kami pun harus melaporkan ke aplikasi tadi Umay pun seperti itu. Jadi dengan demikian sinergi kita untuk kegiatan-kegiatan kita, untuk program-program kita itu bisa tercapai dengan baik dan bagus. Nah, jadi kegiatan ibu-ibu ini sebenarnya lillahi ta'ala itu kebanyakan amal. Jadi dengan melakukan program itu, ibu-ibu inilah yang transfer amalnya yang banyak seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan perjuangan ibu ini, anak-anak yang ada di desa kita, masyarakat yang ada di desa kita itu bisa melakukan pembangunan SDM-nya agar nanti ini ada apa? Ini 2030 kita menghadapi bonus demografi. Bonus demografi ini usia 16 sampai 65 tahun itu usia produktif itu sedang banyak-banyaknya, sedang meningkat-meningkatnya.
kalau tidak dibantu dengan peningkatan SDM, kesehatan anak-anak yang sekarang ini, nanti takutnya SDM yang ada di bonus demografi itu tidak mampu memiliki kemampuan ke situ. Jadi di tangan ibu-ibu inilah nanti SDM yang itu terbentuk seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Miklana untuk peningkatan SDM tentang program KD pun atau program pemerintah lain, karena beliau ini bisa menjadi contoh, bisa menjadikan motivasi untuk ibu untuk melakukan kegiatan pembangunan keluarga, karena beliau pun dengan skill dan kemampuan itu sudah memotivasi beberapa orang untuk melakukan pembinaan atau peningkatan SDM dalam keluarga. Pada Pak Amin Rana kami persilakan untuk menceritakan cerita singkat tentang peningkatan SDM keluarga seperti itu, Pak. Jadi saya sudah minta maaf tadi. Depannya Pak Muhammad. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan di ruangan yang cukup sederhana ini, alai Abu dan selalu kesempatan lagi kali ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, Ibu Idan tadi ya, saya baru kenal beberapa bulan yang lalu saya datang sini nggak ada itu. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama. Sedikit aja ya. Dan sebenarnya kami juga PLKB di Kecamatan Kota, semua bentuk kegiatan KB sama. Jadi tadi kebetulan Tuhan mengizinkan dan menggerakkan saya Ibu Pak Mon untuk datang ke sini lagi. Tadi dia bilang selama ini saya bercita-cita pindah ke sini ya. Rupanya Tuhan belum mengizinkan. Bukan apa-apa, insya Allah itu terus berjalan. Gimana nantinya apakah bisa kita pindah atau tidak. Dan sebagai yang disampaikan oleh Pak Mon tadi, semua Ibu tidak juga semua bentuk kegiatan kita di lapangan. Ibu adalah pahlawan lebih dari biru tanpa tanda jasa ya. Semuanya ikhlas, keikhlasan kita. Kalau gua ada gaji. Kalau dulu ada gaji, ya ada juga yang nggak bergaji. Tapi itulah bentuknya siklus kehidupan kita. Kita bersama-sama sudah bisa senang dulu bersama kawan-kawan daripada kita duduk menunggu rumah sendiri. Sebagai motivasi, kami adalah seorang motivator, memberikan suatu motivasi pada ibu-ibu yang ada di lapangan, yang insya Allah sebenarnya sudah dilakukan lebih dari kami, tetapi tidak disadari, yaitu adalah membina anak-anak. Jadi ini dari mulai belum saya chatting tadi ya, saya ceritakan udah mulai dimonitor sampai hamil keluarga ya, sampai kita punya anak, gimana membina anak kita menjadi orang yang hebat. Ya insya Allah kami ceritakan sedikit tadi, kami dulunya juga ikut-ikutan begini, akhirnya kami termotivasi untuk mencari nafkah ala kadarnya juga. Dulunya Tuhan memberikan sedikit, ada lebih dikit kami, ya alhamdulillah. Setelah itu kami dikasihkan anak juga sama dengan ibu-ibu, kumpul bersama kawan-kawan di perusahaan itu. Tapi satu tekad bagi saya, gimana saya membuatkan generasi saya ini yang 3 orang anak, tapi perempuan semua. Jadi alhamdulillah, yang satu pertama sama profesinya mungkin dengan ibu, dia D4 kebidanan, sekarang dia di tugas di apa namanya, belum dapat pegawai sendiri, tapi di rumah sakit apa yang punya tadi Albara. Kalau andai kata ada keluarga
kedua, alhamdulillah juga Tuhan memberikan izin dengan motivasi kita. Yang kecil-kecil inilah yang kita kumpul membina anak. Percaya Ibu, saya sanggup duduk sama anak untuk belajar dari kecil itu. Semua anak saya dekat sama saya. Udah berumur untuk belajar menulis, saya tiap hari memberikan saya yang menulis dulu, pegang tangannya. Alhamdulillah setelah dia saya bukan menginginkan, sampai hari ini dia dalam kondisi koas tahun terakhir. Mohon doa restunya ya, dengan predikat kemarin alhamdulillah dia dapat gelar juga tertinggi, bagus ya. Mungkin itulah dapat kira. Yang ketiga adalah seorang anak yang punya cita-cita tadinya ke agama, masuk pesantren. Saya ikut tes di Rabani Bengkulu, lolos. Akhirnya apa? Rupanya anak bungsu ini memang susah pisah dengan ibunya. Sakit terus selama 2 bulan. Ya terpaksa dibawa kemari. Akhir cerita dia masuk SMA IT. Dari pesantren nggak jadi, dia masuk SMA IT di Muko. Ya baru-baru ini mungkin itulah jalan nasib dia. Pas dia pulang ada perlombaan seorang atlet, dia seorang atlet juga tenis meja, kami semua grup tenis meja. Akhir cerita dia menjuarai provinsi, medali emas 1, perak 1. Alhamdulillah dihargai oleh Bupati. Ya itulah bentuknya motivasi kita dari kecil tadi. Insya Allah binalah anak kita adalah aset kita utama. Jangan terpengaruh pada orang lain. Ini salah satu pesan saya. Kita lihat tetangga hebat, dia raja hebat. Kita terus saja membina anak kita menjadi hasil yang benar. Itu saja yang bisa saya motivasikan. Insya Allah kita dapat semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sedikit dari motivasi untuk kita semua dari Pak Armin. Sebenarnya dia untuk profil dia sendiri pun dalam kegiatan hal ini mungkin Ibu bisa juga menjadikan diri untuk memotivasi diri, karena beliau yang seperti yang dia sampaikan tadi, dari dikit-dikit dia kumpulkan untuk mengiringi, atau mungkin dari dulu beliau sudah mengetahui seperti itu. Karena kalau kita mengetahui dari awal, kita bisa memotivasi diri sendiri ataupun memotivasi orang lain. Karena kalau seandainya ini cerita Pak Karti lagi, cerita Pak Karti itu kalau tidak memotivasi diri, mungkin ini cerita beliau, dia sendiri yang cerita Pak Karti. Kalau tidak memotivasi diri, dia mungkin tidak bisa menyekolahkan anak seperti itu. Itu cerita beliau dari dia. Jadi dengan motivasi diri atau dimotivasi oleh orang lain, dia bisa menyekolahkan dan menyelesaikan anaknya. Adapun fungsi sekolah itu tidak semuanya fungsi sekolah itu harus jadi pegawai. Yang penting dalam rumah tangga nanti setidak-tidaknya anaknya bisa dilatih atau dididik dengan baik, seperti itu. Terus yang kegiatan kita yang berikutnya mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan, lebih dan kurang nanti kita diskusikan apa yang perlu didiskusikan untuk pelaporan dan pencatatan. Perlu ibu yang kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Gadar permisi dulu ya. Oh iya, Bagi. Kegiatan. Dari Bapak KPP Kota Kabupaten yang masih kita semoga menambah wawasan untuk kita semua. Atau yang selanjutnya yaitu apa? Ada acara lagi nggak di sini? Bisa nggak? Jalan lain kan? Apa? Sini dulu.
Suruh panggil. Acara ini